sekarang kita sudah sampai pada sesi terakhir, yaitu masukan tentang masalah yang timbul dalam pemasangan batu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu masalah batu lepas dan batu ileran atau ada bercak putih atau efflorescence. Kalau mengenai batu supaya tidak lepas, saya review aja karena sebelumnya sudah saya sampaikan. Prinsipnya kita mau menggunakan tile adhesifnya apakah semen biasa atau mungkin kalau bisa dan memang lebih baik menggunakan jenis-jenis tile adhesif, bisa merek-merek dari Mortari Utama, dari Sika, kemudian dari ada Powerbond, macam-macamnya. Ya, disesuaikan aja dengan budget. Pakai tile adhesif lebih baik. Kemudian ingat dijaga, kalau bisa semua batu tetap diangkur. Kalau nggak bisa mengangkur semua batu, ingat dengan sistem tadi, paling sedikit dalam jarak ketinggian 1 meter, satu barisnya semua diangkur. Masang-masang lagi biasa pas 1 meter, setiap barisnya semua diangkur, biar nggak lupa ya. Begitu juga terus sampai ke atas. Kalau bisa jaraknya diperkecil, yaitu 1/2 meter angkur, 1/2 meter angkur, 1/2 meter angkur. Nah, itu tentu akan untuk menjaga di jangka panjangnya ya. Lebih aman, lebih safety. Dan sekali lagi yang saya sampaikan adalah untuk batu-batu yang normal ya teman-teman, batu-batu yang kita kondisinya ukurannya juga nggak terlalu besar, mungkin kita batasi 30 x 60 atau 60 masih oke deh. Dengan ketebalan standar sekitar 2 cm ya, mau 3 cm masih oke selama titik tumpunya masih atas ke bawah ya, pasangannya masih rata. Tapi kalau untuk batu-batu besar, mohon maaf teman-teman, saya belum bisa menyampaikan. Karena apa? Karena satu, kalau udah bicara batu besar, mengingat resiko yang sangat besar ya, jadi benar-benar untuk memasang batu besar yang diutamakan adalah satu, mental dulu, mental bahwa kita harus siap secara jasmani dan rohani bahwa apa yang kita lakukan ini satu tujuannya adalah mengutamakan keselamatan dulu ya. Dengan punya mental seperti itu, tindakan apapun nanti selalu patokannya itu. Nah, kemudian kita ke hal yang kedua di hal masalah, yaitu masalah ngiler. Nah, ngiler ini memang kalau dibilang kita buat simple banget. Masalah cuma masalah garam ya. Cuma untuk mengaplikasinya atau menghindarinya, nah ini panjang ceritanya. Yuk kita bedah yuk kalau gitu. Di dalam dunia ilmu kimia itu bahwa ada zat atau mungkin kandungan zat itu terbagi dalam istilahnya asam, garam, basa. Jadi itu nanti tolong dicari referensinya ya, yang tentang kimiawi dari asam, asam, garam, basa. Jadi secara bodoh-bodohan itu bisa yang namanya zat asam, garam, basa itu mereka menentukannya dengan teknik ukur, yaitu istilahnya menghasilkan namanya pH. pH-nya berapa? Kalau asam itu berarti pH-nya di bawah 7. Kalau garam pas 7. Kalau basa di atas 7. Nah, yang jadi patokan itu prinsip dasarnya. Jadi ada prinsip dasar lagi. Kalau asam ketemu dengan basa menghasilkan garam. Nah, ini akan membuat jadi lebih repot nih ceritanya. Jadi ingat, zat asam dengan zat yang basa akan menghasilkan garam. Basa ini bukan basah wet kayak hujan basah, bukan ya, memang istilah aja basah. Intinya kalau asam tuh mungkin bodoh-bodohnya di sini asam ya memang yang mengandung asam seperti kayak jeruk lemon ya, atau air hujan. Nah, ini saya mau menekan karena kita mau bicarakan di seputar dunia bangunan, terutama untuk pemasangan batu alam. Asamnya saya ibaratkan dengan air hujan. Kemudian kalau garam itu tentu ya seperti garam dapur. Dan dalam hal ini kita akan memilangnya garam tadi adalah efek putih atau bercak putih atau efflorescent tadi. Kemudian kalau yang namanya basa itu biasanya boleh dibilang salah satu bentuk basa itu alkali, kayak di sabun ya,
mungkin saya referensinya kurang banyak nih. Basa biasanya agak, kalau dirasa tuh agak getir pahit biasanya gitu. Nah, jadi untuk basa diwakili dengan alkali, jadi semacam zat senyawa gitu yang ada di alam, terutama pada waktu di pembuatan semen itu mengandung alkali. Nah, ini mulai kebayang ya, di semen ada alkali. Kemudian tadi asam diwakili dengan air hujan, karena air hujan mengandung ada asamnya itu ya. Air hujan ketemu semen, asam ketemu basa. Ingat rumusan yang awal tadi, menghasilkan suatu senyawa yang namanya garam. Nah, garam itu adalah yang tadi saya analogikan bercaknya tadi, efflorescence. Efflorescence sebenarnya adalah bahasa dari Prancis yang artinya mekarnya bunga. Jadi maksudnya kayak ada unsur kemekaran. Sebenarnya efflorescence dipakai istilah ini bukan cuma di dunia bangunan kita, untuk dunia kecantikan, farmasi, dunia pertanian juga ada. Jadi kemekaran. Jadi pas situasi masa lagi mekar gitu. Buat di tanaman ya tentu, atau pas lagi mekar bunga gitu. Buat di dunia kecantikan juga ada hal-hal itu, kulit pada saat lagi mekar. Nah, pada saat di dunia batu alam, ya ini yang repot nih, yaitu kemekaran ini memang efeknya jadi cenderung negatif. Jadi kemekaran itu terjadi pada saat unsur asam bertemu dengan unsur basa menghasilkan garam, menimbulkan bercak. Jadi bercak itu mungkin bisa di dinding, bisa di lantai. Kalau di lantai dia kayak rona-rona gitu, kayak mekar, kayak bunga. Makanya di istilahnya mungkin bunga ya, jadi kayak kembang-kembang gitu, putih-putih. Tapi kalau di dinding dia ileran. Jadi kalau orang sini bilangnya batunya ngiler atau ngileran. Nah, itu. Nah, kita dengan pengetahui dasar ini memang jadi prinsip dasar ini kita berarti harus mencegah. Gimana cara mencegah? Nah, ini yang repot. Karena kita bahan perekat kita, mau itu semen biasa maupun tile adhesif, itu sebenarnya mengandung semen. Karena memang tile adhesif terbentuknya memang dari semen, cuma diperkecil sedemikian rupa, butiran sangat halus, dicampur dengan pasir sedemikian rupa, itu sangat halus. Tile adhesif diciptakan itu selain untuk membuat orang lebih praktis, karena tidak perlu nyampur-nyampur semen lagi, cuma kasih air, tapi memang dia sudah diciptakan untuk menghindari efek efflorescence atau ileran ini. Tapi dari percakapan saya dengan para agen-agen dari merek-merek tile adhesif yang terkenal tersebut, mereka pun hanya berusaha menghindari, tidak bisa mencegah 100% karena efeknya tadi banyak kandungannya. Dari segi mereka, mungkin mereka juga pada waktu membuat, walaupun mereka sudah membuat takaran pada waktu itu, bahan dasarnya kan semen dengan pasir juga, cuma diperkecil. Harus semen kan terdiri macam hal, ada kapur dan sebagainya. Itu di alam komposisinya ibarat satu. Pasir di alam oleh si orang yang laboratorium tile adhesif mungkin dianggap komposisinya juga nilainya mungkin ada setengah sekian. Dan pada waktu dia membuat laboratorium, pada waktu dia melakukan percobaan, tentu dia menurut saat itu dia mengajukan beberapa sampel. Sehingga ketemu, oh komposisi yang obatnya ini perlu berapa persen untuk obat ini. Tapi perlu diketahui, kita pada waktu gali di tambang, hari ini gali, dengan besok bisa jadi komposisi material atau senyawanya itu mengalami perubahan. Nah, itu yang repotnya. Makanya ada masanya mungkin dari tile adhesif tadi bisa mengobati, tapi ada masanya belum tentu bisa mengobati. Itu kalau dari segi tile adhesif. Terus kita harus hindari lagi mengenai air. Air ini kalau udah bicara air hujan, siapa yang bisa mengendalikan? Karena air hujan memang sedemikian rupa, bahkan asamnya di daerah tertentu beda-beda. Di daerah yang banyak polusi dan sebagainya tentu akan lebih ekstrim lagi. Itu tadi mengenai air hujan. Belum lagi air di proyek. Siapa yang tahu air di proyek bisa bersih kadarnya kalau dihitung? Kalau mau hitung dengan alatnya. Jadi kadar pH-nya berapa, asamnya berapa, masanya berapa, itu bisa ketahuan. Nah, kita di proyek kan nggak bisa.
terus saya mau airnya bersih, ya boleh-boleh saja. Anda beli aqua galonan, atau mungkin beli 1 tangki. Nah itu kan rasanya nggak memungkinkan ya. Kalau mau dipaksa, mungkin kalau ada yang mau coba ya silahkan, bisa saja. Tapi itu baru di efek air, belum di efek. Ingat, area dinding yang Anda akan pasang batu, ya teman-teman akan pasang batu, itu juga harus dibersihkan dari debu-debu, kotoran dan sebagainya. Ingat, di proyek itu dalam bekerja banyak sekali zat-zat senyawa yang berterbangan, berhamburan sebagainya nempel di sini. Nah, ini bisa mengandung asam, bisa mengandung basa dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang udah bereaksi menjadi garam di sininya. Nah, itu menghindarinya memang, jadi harus berusaha dibersihkan. Tapi bersihkan pada saat itu, pada saat kita lagi mengerjakan, debu kan berjalan terus. Itu juga salah satu faktor yang membuat kita ini emang tidak gampang untuk diatasi. Kemudian masih di area dinding tersebut ada ide, ini kita harus lapisi, kita tutup dengan waterproofing. Bisa saja, bagus malah. Kenapa harus waterproofing? Karena kita sudah menggunakan tile adhesif yang bagus. Batu, persyaratan utama masang batu pasti otomatis batu harus dibersihkan, area juga dibersihkan. Tapi ingat, ini dindingnya dia tidak pakai tile adhesif, dia pakai semen biasa yang memang mengandung alkali. Padahal kita harus menghindari alkali. Alkali mengandung sifat basa ini. Jadi ada ide di waterproofing. Oke, silakan waterproofing lebih baik. Tapi ingat, cost-nya bertambah ya. Kemudian, dan juga ada satu kelemahan waterproofing, begitu dikasih tile adhesif, dalam banyak kasus itu kekuatannya berkurang. Kekuatan dari tile adhesif yang harusnya langsung ke tembok, ya, ke mortar, itu jadi berkurang. Dan waterproofingnya juga harus yang pas, jangan yang bahannya kayak karet ya. Jadi pakailah, kalau kami mengerjakan dalam hal itu, kita memakai produk Sika, yaitu namanya Sika Top 107. Itu waterproofing yang ada agregatnya, kayak butir-butir pasirnya juga dicampur, sehingga dia pada waktu ini dia permukaannya itu ada kasar-kasar. Nah itu gunanya buat daya cengkram pada waktu kita kasih tile adhesif baru batu kita. Itu di waterproofing, oke, silakan. Kemudian pasir juga penting. Kalau Anda sampai harus menggunakan semen pasir usahakan jangan yang mengandung garam. Kita tahu jelas kalau pasir ada yang namanya pasir laut. Pasir laut itu bagus karena memang kuat. Kalau dia udah kering di beton tuh sangat kuat. Tapi itu jelas-jelas kan sumbernya garam, memang dari laut. Nah itu juga harus dihindari. Intinya jangan pakai pasir laut. Mungkin kalau bisa pasir gunung atau apa, banyak. Pasir hitam deh biar gampang. Kalau pasir laut tuh warnanya kan putih-putih kayak ke krem gitu. Nah, tapi pasir yang krem itu juga kadang-kadang bukan bisa jadi pasir sedot yang dari daratan, tapi sedot dari dalam, itu warnanya juga putih. Jadi sekali lagi, pasir, kalau Anda harus menggunakan semen pasir, hindari pasir laut ya. Kemudian apa lagi ya, saya coba cek dulu. Satu lagi yang penting, yaitu baik itu menggunakan semen pasir maupun tile adhesif, perhatikan pengadukannya. Waktu diaduk harus merata. Kalau mau pakai manual boleh, silakan, tapi capek nih dan belum tentu merata. Lebih baik pakai alat bantu. Biasanya udah ada semacam bor kecil, kemudian kepalanya itu memang untuk ngaduk, mixer ya namanya. Tapi kalau nggak punya, nggak apa-apa, pakai bor biasa aja, ujungnya aja tinggal dikasih misalnya mata bor, ujungnya itu diiketin, paling gampang sendal jepit, potong sedikit jadi kayak kipas, kayak baling-baling tuh boleh. Atau dibikin dari besi, bentuknya kayak letter, kayak apa ya, kayak seperti ini. Nah ini yang kebor. Jadi itu diaduk yang merata. Waktunya berapa menit? Ya kira-kira sekitar 10-15 menit bisa ya. Diaduk bener di atas di ember. Nah itu baru. Nah itulah kira-kira beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menghindari ileran atau efflorescence. Mungkin nggak? Ya mungkin saja, tapi perlu usaha yang sangat ekstra. Prinsipnya, saya ulangi lagi ya,
Batu sebelum dipasang harus dibersihkan, ya. Kemudian area yang mau dipasang juga dibersihkan. Usahakan airnya kita bisa dapat air yang bersih, yang kadarnya aman. Kemudian kalau bisa usahakan pakai tile adhesif. Dan tile adhesifnya harus diaduk yang rata. Dan pada waktu mengerjakan tile adhesif, baik itu semen maupun tile adhesif, kadang-kadang misalnya batu ini dinding, ini batu kita pasang, kita caplokin, terus di bagian sini kan batu adonan itu akan turun terus sambil airnya menurun, mencari celah-celah. Nah, kadang keringnya agak lama, biarkan, harus sabar. Jangan sampai gini, kadang-kadang adukannya masih basah itu, demi untuk cepat kering, ditaburi semen kering atau tile adhesif kering. Nah, itu jelas menjadi salah satu sumber dari ileran. Jadi hindari dengan cara boleh dibilang akal-akalan untuk supaya lebih cepat kering, ketaburi dengan semen kering. Memang cepat kering, tapi masalahnya boleh dibilang sepanjang waktu. Kemudian juga kalau bisa area yang mau dipasang di waterproofing. Seandainya daya rekatnya sampai berkurang pun nggak bakal, ingat kita tetap harus pakai angkur tadi kan, pakai angkur ya. Kalau kita nggak bisa pakai waterproofing, nggak apa-apa, tile adhesif kita leletin di dinding tersebut. Pas area mau akan dipasang batu, misalnya kita mau masang batu dari sini sampai ke atas, cukup dari sini sejangkauan tangan aja, dileletin dulu, diratakan. Jadi artinya untuk mencegah alkali atau calon garam yang ada di tembok area yang akan dipasang untuk keluar, ya. Baik, terus seandainya masih terjadi ngiler, bisa terjadi, kami pun mengalami gitu. Kami nggak pernah bilang bahwa, padahal sering ditanya, Pak, kalau pasang bapak bisa nggak ngiler? Ah, nggak juga. Kita mah, karena proses saya jelaskan pada mereka, pada calon owner maupun pada sang kontraktor, sang arsitek, betapa peliknya nih hubungannya tadi mengenai efflorescence. Jadi kami sampaikan bahwa kami pun dalam masang kadang-kadang tidak terhindar dari ngiler. Kira-kira berapa persen sih? Ya paling sekitar 5% atau di bawah 5%. Dan bagaimana kalau sampai terjadi itu? Oh, caranya kita simple aja. Jadi kita seperti anggap aja dia bocor. Kalau ada bocor berarti kan harus dicari, lubangnya ditutup. Jadi pada waktu terjadi ileran, kita tinggal di lubang nat-natnya ini, kita tutup. Tutupnya dengan apa? Tutupnya bisa ada banyak cara, mau pakai sealant, mau pakai apa. Tapi dari pengalaman kami, yang paling ampuh yaitu pas misalnya ngilernya di bawah sini, tentu kita harus membuka lubang dikit ya, kita gerinda dikit, potong set. Kemudian kita bikin adonan dari semen dengan damdek. Jadi damdek kalau jam semen, nanti dia kayak bentuknya kayak adonan gitu. Jadi bisa dipegang, kayak bisa dipilih, nah, dimasukin di situ, dilatih sampai padat bener, kemudian dibersihkan. Mudah-mudahan manjur. Seandainya di sini sudah ditutup, bisa jadi dia lari lagi. Karena misalnya sumber airnya dari sini, kalau ini ditutup, dia bisa nyari lagi jalan ke bawah. Nggak apa-apa, diikutin aja. Pas dia keluar di bawah, tutup lagi, sampai akhirnya toh dia akan tertutup dengan sendirinya. Makanya dari awal kita bilang kalau masang batu wajib untuk penuh padat. Karena kalau udah padat, menghindari ada efek air hujan masuk ke dalamnya sehingga bereaksi di dalam dengan alkali menimbulkan garam gitu. Jadi padat ya. Dan sekali lagi kalau memang masih terjadi, caranya simpel, kita tinggal tutup dengan adonan dari damdek dengan semen. Kemudian harus dibedakan bahwa kalau yang namanya bercak putih, itu bercak putih yang timbul karena efflorescence atau memang debu proyek atau debu sekitar. Kalau debu sekitar tinggal dibersihkan mudah. Tapi kalau memang efflorescence, ya tadi harus dilakukan langkah penanganannya. Prinsipnya kalau dari awal kita sudah tahu tekniknya dan kita sudah berhati-hati, artinya kalau sampai terjadi efek ngiler itu cuman kecil, sekitar 5% ke bawah. Nah, jadi itu masukan dari kami ya teman-teman. Jadi kita sudah banyak belajar dari banyak hal tadi.
tentang pengetahuan dasar untuk pemasangan batu alami. Prinsipnya, lakukan sebaik mungkin, hati-hati ya, mesti sabar, dan pengetahuan tentang teknik ya. Kita belajar terus sampai kapanpun, supaya artinya ada perkembangan terkini kita bisa mengatasinya. Karena setiap saat itu pasti ada pengetahuan baru, sehingga bisa menjadi solusi baru untuk masalah-masalah yang sebelumnya. Bahkan kadang-kadang setelah kita tahu pun bisa jadi muncul masalah-masalah baru lagi. Seiring jalan pasti selalu kalau ada masalah pasti ada solusinya. Baik teman-teman, semangat selalu, salam sehat.